Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat dan baik-baik saja ya. Pada video pembelajaran ini, Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tentang pentingnya peranan air bagi kehidupan makhluk hidup. Agar kita semua dimudahkan dalam belajar dan memahami pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, muatan pelajaran IPA tentang siklus air. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, mengetahui pentingnya air bagi kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan terjadinya siklus air. Yang ketiga, menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Pentingnya air bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan pembangkit listrik. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam karena air senantiasa tersedia di bumi. Sampai saat ini, bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Salah satu faktornya adalah ketersediaan air. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Tahapan dari siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Selain manusia, tumbuhan dan hewan-hewan lainnya juga memerlukan air untuk kehidupannya. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. 1. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. 2. Air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau, bahkan sampai ke lautan yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Ketiga, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Keempat, air menjaga kelembaban, suhu, dan iklim di bumi. Siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air adalah yang pertama, penguapan atau biasa disebut dengan evaporasi. Yang kedua, pengembunan atau kondensasi. Yang ketiga, yaitu hujan atau presipitasi. Untuk memahami tentang siklus air, anak-anak perhatikan gambar berikut. Apabila air di permukaan bumi terkena sinar matahari, maka akan mengalami penguapan atau yang disebut dengan evaporasi. Kemudian, uap air akan naik menuju ke atmosfer. Uap air di atmosfer semakin tinggi akan mengalami pengembunan atau kondensasi karena adanya pendinginan sehingga membentuk awan. Awan-awan yang menebal mengandung banyak titik-titik air dan saling bergesekan, sehingga titik-titik air tersebut jatuh menuju ke permukaan bumi dalam bentuk air hujan atau yang disebut dengan presipitasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keberadaan air di permukaan bumi. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Di daratan, air hujan dapat diserap tanah, ada pula yang langsung mengalir ke sungai atau danau. Proses penyerapan air ke dalam tanah disebut infiltrasi.
Sungai merupakan sumber air yang paling banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu sampai hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Biasanya berada di daerah pegunungan yang merupakan tempat sumber air atau mata air. Sedangkan hilir merupakan bagian akhir dari sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Sungai dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat melakukan aktivitas dan olahraga, sarana transportasi, irigasi sawah, aktivitas rumah tangga, dan pemeliharaan ikan dan udang. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air ada 3. Yang pertama, penguapan atau evaporasi. Yang kedua, pengembunan atau kondensasi. Yang ketiga, hujan atau presipitasi. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian rajin-rajin belajar di rumah, jaga kesehatan, dan ikuti protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.